Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yang nggak berangkat hari ini siapa aja? Keja, Ririn, Rizky, Noval. Keja kenapa Keja? Keja sakit, lagi sakit tenggorokannya. Oke. Semoga yang sedang sakit ya atau yang tidak hadir hari ini semoga bisa cepat kembali bersama kita ya. Yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang algoritma atau menyusun langkah-langkah ya. Sebelumnya, kalian pernah atau tahu es teh manis? Tahu. Ya. Nah, coba kamu bayangkan es teh manis ya. Terus kamu bayangkan kamu sedang membuat es teh manis. Ya, bayangkan nih, kalian sedang membuat es teh manis. Oke, sudah terbayang di pikiran kalian? Ya. Apa yang kalian lakukan pertama kali ketika akan membuat es teh manis? Ayo. Cung, siapa yang mau menjawab dulu? Abi. Apa yang pertama kali akan kamu lakukan ketika membuat es teh manis? Nah, pertama kali apa? Apa? Ambil teh. Oke. Terus? Ambil gelas. Ambil es batu. Terus? Air. Yang lainnya tenang, nanti akan kebagian. Ambil air, terus? Gula. Terus? Apa lagi? Setelah itu? Oke. Dea, apa yang akan kamu lakukan ketika akan membuat es teh manis? Dea. Iya, kamu mau membuat es teh manis nih. Apa yang akan kamu lakukan? Menyiapkan barang-barangnya, bahan-bahannya. Apa aja yang kamu butuhin bahan-bahannya? Gula. Terus? Tehnya. Oke, terus? Gelasnya. Es batu. Apa lagi? Panci. Oke. Ya. Yang lainnya gimana? Apakah sama apa yang Dea lakukan dan Nabi lakukan? Kira-kira sama enggak? Langkah-langkahnya kira-kira sama enggak? Kira-kira? Kira-kira kalian memiliki langkah yang sama enggak? Tidak ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah masalah sederhana yang ada pada kehidupan sehari-hari kita, ya. Terus kita menyusun algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terus menyajikan algoritma dalam bentuk simbol atau gambar sederhana atau berdasarkan panah, ya. Terus kita melakukan refleksi tentang proses berpikir yang kita lakukan. Oke, kalau Bapak Bapak punya masalah nih, Bapak tuh pengen ngopi, ya. Masalah Bapak yang pertama itu pengen kopi, Bapak ingin ngopi. Ya, Bapak tuh punya masalah, Bapak pengen ngopi, ya. Kira-kira apa yang Bapak harus lakukan pertama kali? Ya, berarti Bapak harus menyelesaikan masalah Bapak nih. Gimana caranya Bapak bisa ngopi? Ya, pertama Bapak siapin dulu apa? Siapin dulu kopinya.
ya. Lalu siapin gelasnya, ya. Air. Ya, menyiapkan alat dan bahan. Terus habis itu Bapak berarti harus memasak airnya kan? Ya, masak air hingga mendidih. Ya. Kemudian ya Bapak tuangkan ke gelas yang ada kopinya. Ya. Terus tinggal diminum, betul. Nah, tapi kalau Bapak punya masalah lain ketika Bapak pengen membuat jus, nah, Bapak punya yang lain nih. Coba Bapak tampilkan ya di depan. Nah, Bapak hapus dulu. Nah, tadi ketika kalian punya masalah ingin membuat apa tadi? Membuat apa? Membuat jus. Jus apa? Jus strawberry. Oke. Ya. Kalian punya suatu masalah apa tadi? Masalahnya ingin membuat jus strawberry yang enak, yang segar, ya. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Ya, cara kalian menyelesaikannya gimana? Ya, berarti kalian harus menyusun cara membuat apa? Jus strawberry yang baik dan benar, ya. Ketika kalian menyusun jus strawberry yang tadi, coba kalian perhatikan lagi. Tadi ada langkah-langkahnya apa? Potong-potong strawberry-nya atau apa dulu nih? Cuci dulu strawberry-nya, oke. Dipotong-potong. Dimasukin ke blender. Masukin ke gelas. Terus apa lagi? Habis masukin gelas, masukin es batu, tambahin susu. Oke. Nah, kita lihat ya. Langkah-langkahnya sama tidak ya? Nah, kita siapkan dulu nih. Cuci, potong, ya, masukin ke blender, kita sajikan, ya, tambahin susu, tambahin es, siap dinikmati. Ya. Nah, tuh ketika kalian memiliki suatu masalah, ya, ketika kalian punya masalah nih, masalahnya, Pak, bikin jus kan bukan masalah mungkin bagi kalian, tapi ketika ada misalkan Abi, terus saya tuh nggak bisa bikin jus, berarti masalah bukan buat Abi, masalah berarti Abi harus apa? Harus menyelesaikan masalahnya kan, berdasarkan langkah-langkah ya kan. Abi harus menyelesaikannya sesuai dengan langkah-langkah yang tepat gitu. Coba kalau tadi ketika apa strawberry yang tadi ya, ada dia nggak potong dulu strawberry-nya, kan masih ada daunnya tuh, dia nggak potong ya. Terus kemudian Abi nggak ngeblender, apakah akan jadi sebuah jus yang enak? Hah? Apakah jadi sebuah jus yang enak? Tidak ya. Berarti kan kita harus
tahu nih bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah kita ya dengan langkah-langkah yang tepat. Ketika langkah-langkahnya ada yang terlewat atau salah, itu akan masalahnya tidak terselesaikan gitu ya. Nah, oke. Setelah tadi kalian melihat langkah-langkah membuat jus stroberi ya, Bapak akan coba untuk kalian mengerjakan ya LKPD yang ada ini. Nanti kalian pilih, di sini ada beberapa situasi ya, ada beberapa situasi. Dan nanti kalian pilih satu situasinya, kemudian kalian tulis masalahnya apa, tujuannya atau cara kalian menyelesaikannya seperti apa, ya, susun langkah-langkahnya, ya, kemudian kalian susun menjadi sebuah diagram anak panah, ya. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa? Kalian susun menggunakan anak panah, gitu. Paham? Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok, ya. Satu kelompoknya 3 orang saja. Bapak akan mulai dari sini, kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Yang tengah 3, 4, 5. Oke? Nah, silakan kalian kerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakannya selama 15 menit. Ya, silakan kalian kerjakan, tulis nama kalian, tulis kelompoknya, ya. Ya, nama anggotanya kalian tulis. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya. Ada teman kita kelompok 3 yang akan membacakan atau mempresentasikan apa yang telah dibuat. Silakan. Situasi yang dipilih membuat nasi goreng. Apa masalahnya? Ingin membuat nasi goreng yang lezat. Apa tujuannya? Langkah-langkah yang sesuai agar nasi goreng menjadi lezat dan enak. Langkah pertama, menyiapkan alat bahan. Langkah kedua, menyalakan kompor. Langkah ketiga, tuangkan minyak. Langkah keempat, memasukkan bawang. Langkah kelima, aduk sampai harum. Langkah keenam, masukkan telur. Langkah ketujuh, memasukkan nasi. Langkah ke-8, masukkan kecap dan penyedap rasa. Langkah ke-9, aduk hingga merata dan harum. Langkah ke-10, sajikan di piring. Langkah ke-11, lalu dinikmati. Ini, Pak. Apa yang paling menantang saat menyusun langkah? Belum pernah. Apakah langkah kalian bisa dilakukan orang lain dengan mudah? Bisa. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah maju. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan situasinya adalah membuat nasi goreng, ya. Masalahnya adalah ketika kelompoknya Nurani, Nafia, dan Alika itu ingin membuat nasi goreng yang enak, ya. Tujuannya adalah dia mengikuti langkah-langkah yang sesuai agar nasi gorengnya menjadi lezat dan enak. Langkah pertama, tadi disiapin alat dan bahannya. Menyalakan kompor, tuangkan minyak, masukin bawang, aduk sampai harum, masukkan telur, masukkan nasi, masukkan kecap dan penyedap rasa, aduk hingga merata dan harum. Sajikan di piring lalu dinikmati. Bapak pengen tanggapan dari kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 4. Bapak pengen tanggapan dari kelompok 4. Menurut kelompok 4 bagaimana?
yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Ayo. Berdiri aja, nggak apa-apa, berdiri. Ayo, Sob, salah satu, nggak apa-apa. Salah satu. Sob. Ya, kalian berpendapat, tadi teman kalian sudah mempresentasikan, menurut kalian gimana? Bagus. Bagus. Terus, kira-kira dengan langkah-langkahnya kelompok 3, kalian bisa membuat nasi goreng nggak? Bisa. Bisa. Oke. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang berpendapat. Nah, tadi ya kita kan sudah mempelajari tentang kita menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah, ya. Nah, menurut kalian manfaatnya apa sih ketika kita menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah yang tepat? Menurut kalian apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kalian ini punya masalah nih, ya, yang harus diselesaikan. Kalian menyelesaikannya mengikuti langkah-langkah. Manfaatnya apa? Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Dino? Iya, nggak apa-apa. Ketika kamu punya masalah, Cek. ketika kamu punya masalah, kamu selesaikan dengan langkah-langkah. Manfaatnya apa? Menjadi bisa. Menjadi bisa. Terus masalahnya gimana jadinya? Ya, ketika masalahnya menjadi selesai apa enggak? Selesai. Selesai. Ketika kalian menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, kira-kira berarti kan ketika kalian melakukan sesuatu, kalian tuh harus sesuai dengan step by step-nya. Apa tuh kira-kira? Ayo, kalian pakai sepatu misalkan. Kalian pakai sepatu, harus sesuai langkah-langkahnya enggak? Apa dulu pertama? Ambil sepatunya dulu. Terus? Pakai kaos kaki dulu. Terus? Pakai sepatu. Terus? Diikat. Terus? Udah kan? Beres kan? Nah, berarti ketika kalian mengikuti langkah-langkah, akan terselesaikan tidak? Selesaikan, ya. Jadi banyak sekali manfaat ketika kita menggunakan algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi masalahnya itu kita bisa terselesaikan secara efisien dan teratur gitu. Jadi ada langkah-langkahnya gitu, ya. Nah, nanti kalian ya coba di rumah, ya. Kalian kira-kira apa lagi sih yang harus kalian masalahnya apa lagi yang kira-kira bisa kalian selesaikan menggunakan suatu langkah-langkah. Oke? Oke, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini, ya. Oke. Sebelum itu, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, ya. Siap-siap kita berdoa. Duduk siap, membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri
Ya, silakan pulang.